muhibah investasi, itu BPKS juga diajak loh oleh gubernur kemana-mana gitu loh. Kalau kemarin pergi ke Cina, kan nggak diajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakan non tamu pehtem lam uronyo ba ake Agustus, tepatnya ba urus Senin 10 Agustus 2020 ba episod kelhe di tahun kedua. Kamu subscribe yang belum, komen-komen positif yang membangun atau info-info update yang ingin kita suarakan di pehtem, silahkan tamu pehtem rakan non. Dan kalinya saya akan membahas mengenai Badan Pengusahaan Kawasan Bebas Sabang (BPKS). Semenjak berdiri kemudian dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000, sudah 21 tahun. Dan setahun tepatnya besok di hari Selasa, itu 1 tahun kepemimpinan dari Pak Iskandar, ketua yang baru. Dengan tema kita, setahun di tangan Iskandar, BPKS Sabang. Jalan di tempat, kita akan bahas ini dengan Dr. Nasrul Zaman, STMKes. Beliau merupakan dengan hormat dosen pasca sarjana Universitas Syahkola yang juga pengamat kebijakan publik. Assalamualaikum Bang Nasrul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa pehtem sekalian, ini menarik ini diskusi tentang BPKS Sabang untuk Aceh. Terima kasih Bang Sama-sama. untuk waktunya. Kamu pehtem Bang BPKS Bang. Ya. 21 tahun Bang. Ya. 2000 berdirinya orang yang lahir kemudian milenials Bang. Ya. Karena yang mengkawin kemudian Ya. sudah banyaklah improve-nya, move-nya Ya. sudah banyak. Bagaimana Bang dengan BPKS? Apa perubahan yang terjadi 21 tahun? Iya, kalau kita flashback 20 tahun kemarin, ini kan hadiah dari nasional ke Aceh. Pasca misalkan Sabang pernah jaya sampai tahun 85. Tahun 85 sampai 90, kemudian ini ditutup, dipindahkan ke Batam. Otorita Batam, kemudian kita tutup. Nah, terjadi konflik di Aceh, kemudian keluar Undang-Undang 11 tentang Nangro Aceh Darussalam, kita meminta lagi dihidupkan, maka keluarlah Undang-Undang tahun 2000 itu tentang BPKS. Saya pikir sampai sekarang 21 tahun benar adanya. Kalau ditanya misalkan, apakah BPKS di usia 21 tahun itu sudah memberikan kontribusi signifikan bagi Aceh? Terlalu tinggi ekspektasi kita. Mungkin kita tanya bagi Sabang aja dulu. Apakah BPKS berkontribusi bagi Sabang? Kenapa selelucon itu Bang? Kenapa kemudian sampai terlalu tinggi ekspektasi kita untuk 21 tahun gitu Bang? Iya kan, kalau kita baca misalkan penyampaian capaian-capaian gubernur setiap tahun nggak pernah sebutkan kontribusi Sabang di mana. Oke. Ya coba kita lihat. Nggak pernah ada report Aceh berkaitan dengan capaian-capaian oleh Sabang misalkan. Harusnya ketika dia bagian dari Aceh, maka berkontribusilah untuk Aceh, misalkan gitu. Jadi kita belum melihat itu, meski kita berharap banyak. BPKS ini lembaga non-struktural yang hanya ada di Aceh misalkan. Nah, oleh karena itu ini menjadi lembaga penting untuk dia sebenarnya kita harap menjadi trigger. Okay. Jadi ketika kita 99 konflik sampai 2004 itu kita konflik terus, kemudian tsunami, nah kita harapkan ini men-trigger untuk mendorong percepatan pembangunan Aceh. Tapi apa yang terjadi misalkan, kan kita terlalu tinggi hayalannya kalau melihat sekarang. Nah ini yang menyebabkan kadang-kadang kita miris juga, terlalu banyak lembaga-lembaga di Aceh, tapi belum mampu berkontribusi signifikan untuk pembangunan Aceh. BPKS salah satunya, ada BRA juga. Ada ya itulah dua lembaga nasional yang ditempatkan di Aceh, tapi ya itu tadi antara ada dan tiada. Dua lembaga kita balik ke BPKS antara ada dan tiada, kontribusinya minim. Menurut saya begitu, karena capaian-capaian kalau kita lihat apa yang sudah dibawa oleh BPKS ke Aceh, Oke. kita nggak temukan. Anggarannya luar biasa Bang Nasrul. Iya, kalau yang kemarin adalah pembangunan pelabuhan kan. Tapi kan sekarang ada persoalan juga sehingga harus berhenti sementara itu. Nah artinya apa? Baru dana segitu juga nggak mampu kelolanya gitu loh. Konon lagi misalkan kita punya impian dibangun. Nah ada yang menarik juga. Impian kita misalkan pelabuhan perikanan. Itu masa Bu Susi itu dibangun di Pulau Aceh ada pelabuhan. Ya juga tertahan juga. Nah terjadi indikasi korupsi malah. Nah sehingga di stop pembangunannya. Ini pelabuhan lagi stop. Terus apa gitu loh capaiannya? Kita nggak bisa melihat misalkan kalau saya punya mimpi misalkan Sabang mampu mencari investor, ada hotel bintang 5 yang bisa melakukan rapat internasional di Sabang misalkan. Ini kan nggak punya kita.
Ini mohon maaf ya, Sabang itu masih ada blank spot untuk handphone loh. Nggak ada sinyal. Nggak ada sinyal. Oke. Nah, hal kecil gitu loh. Jadi jangan dulu kita mimpi ini yang tinggi, itu masih blank spot. Jadi kalau saya, misalnya kita mau pergi ke Sabang, main-main, terus mau kerja dari Sabang, itu blank spot. Nggak punya sinyal. Oke. Nah. Harus cari kemana dulu? Nah, itu dia. Jadi ya hal kecil aja kita tantang dulu Sabang lah. Mas Nasrul, kenapa kemudian ada lantang sekali kemudian bicara tentang apa? Kemudian ada pengalaman selama ini mungkin anda pengamat dengan kebijakan yang ada. Apa kemudian ada spesifiknya? Ya, saya beberapa mengenal dalam struktur BPKS, tetapi pada middle management. Jadi middle manager ya, bukan pada top manager. Sehingga komunikasi saya bagus. Tetapi pada beberapa hal misalnya kita ngelihat kalau ditanya tadi, kan pertanyaan tadi adalah sejauh mana BPKS berkontribusi terhadap pembangunan Aceh. Kita belum bisa bilang menyebutkan tidak ada juga tidak, tapi ada beberapa, tapi yang misalnya kayak pelabuhan perikanan yang mimpinya sangat besar tapi gagal ya. Pembangunan baluhan itu diperluas, sandal beberapa kapal juga sekarang tertunda untuk tahun ini, padahal itu penting juga gitu. Ya kalau kita lihat Sabang, kita mau parkirnya, coba lihat pelabuhannya. Oke. Nah, jadi memang menyedihkan juga. Artinya ada tapi menyedihkan dan minim. Itu yang Iya. dikatakan. Ya dibanding dengan usia 21 tahun. Manusia dengan 21 tahun itu kreativitas sudah tinggi. Itu lagi kencang-kencangnya lari, kerjanya nggak kenal capek, belajarnya kuat. Nah gitu. Tapi ini minim. Ya, tapi ini apa adanya ya. Apa adanya. Apa adanya. Pengalaman apa kemudian Bang? Kemudian anda dekat sekali sepertinya dengan ini. Ya, kadang-kadang gini, pas masa-masa promosi saya tertawa misalkan kalau lewat Simpang 5, ya BPKS Sabang siap menerima investasi, agak lucu juga. Kenapa? Misalkan baliho itu di Simpang 5 atau di Lambaro. Apa salahnya Bang? Itu kan orang Lah, banyak lewat di situ. investasi senternya. itu kan begini, kok orang Aceh dia minta investasi gitu loh. Oke. Kalau orang Aceh mau investasi dia udah punya lahan sendiri. Misalkan nih, orang Sigli pasti investasi di kampungnya. Oke. Orang mau kampungnya. Ngapain kita minta ke Sabang? Nah, tapi saya membayangkan ada kerja-kerja besar yang dilakukan oleh BPKS misalkan. Kalau baliho itu mereka tempel di Orchard Road misalkan di Singapura. Oke. Kemudian di Hong Kong, atau di Taiwan, atau di New York, atau di Inggris misalkan. Untuk bahwa saya menyampaikan ke publik dunia, Sabang menjadi tujuan investasi dan kami BPKS siap memfasilitasi Anda. Keren. Oke, itu salah satu konten promosi yang anda bicarakan. Iya, harusnya Misalkan, begitu. Apa yang anda lihat lain kemudian yang miss di sini yang mungkin kita bisa kasih masukan Bang Nasrul? Ya, yang lain beginilah. Sabang itu pulau apa? Tentu pulau wisata. Kita mau bikin industri nggak cocok, ngaco. Nah, kalau wisata, BPKS itu harus bangun misalkan kerjasama dengan travel internasional. Misalkan dia punya outlet dong. Di Uni Eropa, di Amerika, di mana-mana begitu. Yang pusat-pusat wisata itu dia punya kerjasama dengan travel di sana. Dia jual paket wisata. Misalkan New York, Sabang, itu 5 hari, biayanya sekian, nginapnya di sini. BPKS fasilitasi. Gitu. Ya, harus open minded, jangan berpikiran Aceh tok gitu loh, tapi luar gitu loh. Go internasional. Oh iya, BPKS itu diciptakan untuk itu. Oke. Dia menjadi trigger pemulihan ekonomi Aceh. Balik ke tupoksi, kalau kita bisa baca Bang, pasar utama PKS adalah para pelaku investasi dan masyarakat yang berada dalam radius Selat Malaka hingga Pulau Sumatera. Artinya juga ini yang tadi kita bicarakan kemudian. Oh iya, misalnya sekarang ya, saya punya mitra Jepang. Jepang itu tahu tuna paling bagus tuh di Aceh. Oke. Misalkan. Nah, BPKS ini mempersiapkan Pulau Aceh sebagai pusat perikanan misalkan. Setuju saya tuh. Tapi apakah misalkan BPKS sudah siapkan feasibility study-nya? Harusnya semua potensi yang ada dikelola di BPKS itu siap FS-nya, feasibility study-nya. Ya. Hal-hal yang mendukung ya. Oh iya, sehingga FS inilah alat dari BPKS untuk presentasi di dunia internasional, mendatangkan mereka ke Sabang gitu loh. Nah, ini yang saya lihat belum gitu. Jadi tanah-tanah yang ada dimiliki oleh BPKS benar, dan itu kadang-kadang saya ngelihat letaknya sangat strategis pada beberapa, dan itu nilai ekonominya tinggi sekali. Nah, Kalau dikelola pastinya. dikelola iya. Sekarang kalau dijual aja pun pasti tinggi, tapi kan apa yang kita dapatkan dengan begitu gitu kan gitu. Nah, jadi saya membayangkan ada sinergi antara
pemerintah Aceh dengan BPKS. Jadi BPKS ini juga jangan dibiarkan sendiri. Kalau dia dibiarkan sendiri bisa mati muda juga ini. Ini misalkan udah 20 tahun nggak ngefek. Lama-lama rakyat Aceh bilang, udah bubarin aja BPKS, nggak ada ininya, nggak ada kontribusi. Ya kita mau bilang apa? Oke. Kalau DPRA komplain, kemudian bilang bubarkan, nggak ada yang bisa bela juga. Nah, maksud saya jangan dilepaskan begitu. Pemerintah Aceh mikir tuh, kalau memang bantuan pemerintah pusat pada BPKS kecil, maka pemerintah Aceh support selama ide dan gagasan BPKS itu bisa dipertanggungjawabkan. Seperti saya bilang tadi. Membiarkan ini mati muda. Ya, kalau kita bilang hampir begitu, kecuali dia. Jadi tanggung jawab pemerintah Aceh setelah pilih ketua baru, pengurus SK kan dia tinggalin. Nggak bisa begitu juga. Jadi itu yang dilakukan pemerintah Aceh selama ini yang Anda lihat? Saya melihatnya begitu. Nah, makanya saya minta sebenarnya nggak boleh begitu lagi. Pemerintah Aceh itu harus tempel tuh BPKS, buat master plan pembangunannya, ukur tiap tahun capaian-capaiannya. Kalau direkturnya nggak mampu, ganti, pilih yang baru lagi. Nah, ini kan soal style manajemen juga. Jadi jangan dibiari BPKS mati juga. Komunikasi ini gimana Bang, lintas sektoral ini yang terjadi yang selama inilah? Ini saya ngelihat ya, mohon maaf juga, saya belum pernah dengar misalkan BPKS rapat dengan DPRA. Masa mungkin Anda Saya belum pernah dengar. Tidak Mungkin dengar. ya itu, saya belum pernah dengar. Oke. Baiknya itu disampaikan. Artinya tidak open. Ya, Yang Anda tidak ketahui. mungkin saja. Harusnya kan kita harapkan BPKS itu begini. Selain dia punya komunikasi yang bagus dengan pusat, dengan pemerintah Aceh juga bagus. Karena beberapa hal yang tidak disupport pemerintah pusat, baiknya memang disupport oleh pemerintah Aceh. Misalkan begini ya, jadi muhibah investasi, itu BPKS juga diajak loh oleh gubernur kemana-mana gitu loh. Kalau kemarin pergi ke Cina, kan nggak diajak. Nah ini hal yang kelihatan sama kita, artinya seolah-olah BPKS sendiri, pemerintah Aceh sendiri. Nggak kompak. Nah padahal yang SK kan itu pemerintah Aceh. Baik. Gitu. Secara struktural gimana Bang posisi BPKS ini Bang? Dia sebagai lembaga non struktural harusnya lincah, ya kan, harusnya lincah. Dia bisa berkomunikasi selain dengan pemerintah Aceh di Aceh sendiri, juga dengan lembaga-lembaga internasional, dengan pusat, begitu. Jadi memang harusnya ini lebih lincah lah, lebih dinamis kerjasama di mana-mana. Nah, cuma memang dukungan dana juga ketika mereka melakukan kerja-kerja atraktif begitu ke internasional. Apakah spotting dana cukup? Enggak. Nah, saya ngelihat mungkin nggak cukup. Sehingga pemerintah Aceh harus bantu. Dibanding begini, kalau kita bicara misalkan, pemerintah Aceh nggak bisa, ini kan bantu lembaga non-struktural, milik pusat. Siapa bilang? Itu beberapa lembaga struktural dibantu kok. Malah ada yang 25 miliar per tahun. Ada begitu? Ini ada. lembaga. Misalkan jaksa dibantu, kejaksaan bikin lapangan ini, Kodam, Polri. Artinya pemerintah Aceh mengatakan seperti itu? Ini bukan... Ya kalau itu jawabannya. Kalau enggak, kenapa nggak dibantu gitu loh. Nah itu yang kita sayangkan. Jadi sebenarnya kita berharap banyak sama BPKS ini. Ayo dong pemerintah Aceh, ya bantu itu, susun master plan-nya sama-sama, di mana kontribusi pemerintah Aceh, di mana kontribusi pemerintah pusat, capaiannya, indikatornya diukur. Baik. Nah harusnya begitu. Bang, kondisi hari ini kan COVID Bang, di semua lini lah kita katakan kita harus bertatih-tatih lagi. Iya. Gimana dengan BPKS? Apa kemudian ini jadi hambatan terbesar menurut Anda? Enggak. BPKS itu kan sebagai BPKS itu kan bukan lembaga eksekutor. Dia kan kayak agensi sebenarnya kalau kita mau lihat. Jadi ada orang internasional, ada orang mana-mana mau investasi Sabang, dia bisa bantu. Karena beberapa kewenangan dia bisa kasih izin, perizinan dan sebagainya. Nah, jadi kan virus pandemi nggak masuk ke internet. Nah, jadi dengan internet bisa orang sekarang work from home bisa kok. Pelayanan publik bisa work from home. Lebih dinamis. Harusnya. Iya, kemudian juga baiknya dimulailah BPKS itu, report-reportnya itu sampai ke publik. Jadi baliho yang tadi ngajak investasi diganti dengan report dia ke masyarakat Aceh, misalkan gitu. Di webnya juga disampaikan apa capaian tahun ini. Kalau kita lihat kan nggak disampaikan juga apa capaiannya. Di web kita bisa lihat itu tidak ada. Belum. Yang ada adalah berita dia bangun koordinasi dengan yang lain. Kemarin baru 2, misalkan dengan Asprindo, kemudian dengan Kemaritiman. Dan itu pun kan sebenarnya kenapa nggak dari dulu, udah telat juga gitu kan. Udah masuk pandemi ini baru mulai. Tapi nggak apa-apa lah, udah dimulai maksudnya. Bagus daripada nggak ada. Ini udah dimulai. Harusnya bisa didorong terus. Tidak cukup pada lembaga kemaritiman pemerintah atau yang swasta itu asosiasi, tapi memang betul-betul dengan lembaganya lembaga-lembaga
pelabuhan dan sebagainya. Dulu kan waktu masa Irwandi pertama kali pernah mau bangun sama dengan Boston kalau saya nggak salah dulu ya. Nah tapi kan nggak berkembang sampai sekarang. Sampai di mana sih perkembangannya itu? Stuck lagi gitu. Stuck lagi. Nah itu. Kita bicara Bang, kalau kita tidak bisa lah mengingkari bahwasanya ada yang dilakukan. Tapi apa Bang yang hebat dari Sabang kemudian yang kita bisa elukan ke dunia luar Bang? Hebat namanya. Hebat loh namanya. Nggak ada lembaga lain di Indonesia yang sekuat Sabang. Kecuali otorita Batam. Ya harusnya namanya diisi. Ini kan nama sudah, kewenangan sudah, uang sudah. Lu tinggal kerja. Kan gitu. Itu hebat. BPKS itu hebat, besar. Sebagai lembaga non struktural, langsung dari bawah presiden misalkan. Keren tuh. Kurang hebat apa? Anggarannya berapa Bang? Ya itu yang kita sayangkan masih. Ya anggaran cuma kalau kita lihat dari masa pandemi cukup-cukup untuk gaji makan lah. Saya juga untuk itu? Ya untuk itu paling, makanya mereka nggak bisa bergerak juga cukup signifikan. Makanya tadi saya bilang maunya pemerintah Aceh itu bantu. Tapi BPKS-nya buat tuh untuk apa kan gitu, presentasi di DPRA, minta dukungan DPRA, minta dukungan gubernur. Saya yakin lah DPRA juga, gubernur juga pasti mau bantu. Selama ini nggak ada. Gimana di tangan Pak Iskandar Bang? Ya saya nggak ngelihat. Jadi ya sebenarnya yang dibutuhkan oleh seorang kepala BPKS itu betul-betul seorang leader ya, bukan manajer apalagi worker. Jadi yang dibutuhkan adalah yang mampu membangun komunikasi, baik komunikasi politik maupun komunikasi taktis itu dengan pemerintah pusat, dengan internasional. Jadi kita pinginnya memang ya diri atau pimpinan utama BPKS, CIO-nya, nah itu setidaknya memang harus dibiayai bisa tinggal di Singapura, di Hong Kong, di New York, di Uni Eropa. Untuk mencari itu. Anda bilang tadi cuma hanya untuk gaji dan... Ya karena nggak disupport, mungkin karena nggak melakukan itu. Tapi juga harus dicari orang-orang yang betul-betul mampu nggak, punya jaringan networking seluas itu nggak. Artinya Pak Iskandar tidak punya itu, hanya worker? Iya bisa jadi. Kalau saya lihat dari riwayat hidup beliau, memang ya itu komunikasi internasional kita lihat masih terbatas. Beliau kan pekerja teknis sekali itu pengalaman beliau. Ya kalau untuk pertambangan mungkin, untuk energi mungkin hebat. Oke, nggak bisa diragukan. Tapi soal memimpin sebuah lembaga yang bisa komunikasi nasional dan internasional, mungkin beliau kurang tepat. Kurang tepat. Kalau saya ya menyarankan kepala BPKS ini minimal pernah itu di DPR RI. Baik. Anak-anak Aceh pernah di DPR RI banyak tuh, siapa itu yang mampu komunikasi bagus, jadi bisa dibanggar, dia mendorong untuk bisa banyak anggaran. Kan gitu. Bisa nanti di Komisi 1 Internasional, Komisi Investasi sebagainya. Bisa masuk kemana saja? Oh iya, kita harapkan begitu. Jadi teknis biarlah deputi-deputi yang bekerja. Cari itu deputi memang pekerja. Artinya setahun tangan Pak Iskandar tidak ada perubahan yang Anda lihat? Ya, saya nggak bisa menyimpulkan begitu. Tetapi kan mungkin ini juga pandemi harus kita pahami juga. Tetapi kalau kita lihat dari profil Pak Iskandar yang beliau upload, misalkan di web itu, belum punya pengalaman misalkan membangun relasi internasional, relasi nasional. Karena yang beliau pimpin ini bukanlah lembaga swasta, ini lembaga pemerintah. Jadi kalau dia udah lembaga pemerintah, komunikasi dengan pusat itu harus sudah bagus. Kemampuan beliau melobi banggar DPR RI misalkan, kan gitu kan, dengan ketemu Menq misalkan, bagaimana misalkan Menko kalau ditelepon Pak Iskandar tuh ada waktunya, itu kan keren. Nah gitu, itu yang kita itu sarankan. Ya baiknya begitulah, sehingga memang BPKS bisa memenuhi asa dan harapan masyarakat Aceh. Apa yang salah Bang dari manajemennya? Kan kalau tadi Anda bilang nggak ada yang salah. Harusnya kan bisa disupport lah Pak Iskandar Bang dengan manajemen yang lain gitu. Iya harusnya, tapi kan tadi saya bilang jangan dibiarkan kerja sendiri BPKS ini. Ada pemerintah Aceh di situ, ada pusat, ada Forbes juga di situ. Misalkan ada Forbes, ada pemerintah Aceh. Nah, kemudian ada departemen-departemen yang teknis yang berkaitan dengan dengan BPKS. Ya harus ada. Jadi gini, mitra strategis BPKS itu harus selalu dibangun komunikasi yang baik. Misalkan departemen pariwisata, kan? Departemen kemaritiman dengan Pak Luhut. Oh iya, jadi harus ada rapatnya itu di situ tuh, rapatnya itu di situ. Nah, paling butuh anggaran untuk 2022 misalkan. Ini bulan udah habis, malah untuk bulan 8 ini udah habis kan pidato presiden. Nah, bulan 1 tuh udah mulai tuh rapat di sana. Tapi tadi
kalau di pemerintah daerah, cara mengambil uang pemerintah pusat itu dengan DED, Detail Engineering Design misalnya untuk apa. Nah, ini juga berlaku untuk BPKS. Hal yang sama. Hal yang sama. Wah, BPKS harus bilang begitu. Sudah selincah itu nggak Bang? Ini udah bau-bau 2022 nih Bang? Enggak, saya lihat. Tidak? Enggak. Mungkin saya salah, tapi saya nggak melihat. Atau belum melihat ya. Atau belum, karena saya nggak tahu mungkin. Tapi langsung diralat. iya, Kenapa, tapi dari saya komunikasi dengan beberapa anggota DPRI, kebetulan saya kenal, Oke. nggak ada dengar gitu. Belum selincah. Belum selincah itu, dan nggak ada bau-bau itu gitu. Tapi kalau ada bau-bau itu, saya kan rapat dengan Porbes beberapa kali, misalnya gitu, keren tuh. Oke. Terus dengan komisi pertama keren, komisi besar itu keren, tapi kan belum ya, mungkin belum lah. Apalagi mengenai investor ya Bang? Iya, ini juga kan ya artinya 21 tahun, tapi belum mampu bawa investor internasional ke Sabang. Belum ada satupun. Kita lihat belum ada kan? Mana misalkan, nih mohon maaf, saya berpulang dari Kupang. Di Kupang itu Aston bangun hotel di situ. Beberapa hotel internasional sudah bangun, belasan lantai di pinggir. Nah, Sabang mana? Oke. Kan nggak ada juga, misalkan. Nggak usah lah pakai internasional, Kiryat aja deh bangun di situ di Sabang. Oke, Itu Kiryat aja aja. dekat-dekat. Oh, Kiryat aja suruh bangun di Sabang tuh, coba. Mau nggak dia? Artinya kalau dia nggak mau, apa yang bikin dia mau? Oke. Harus disiapkan oleh BPKS. Apa yang bikin dia mau? Apalagi Lahan. BPKS punya wewenang untuk itu. Punya wewenang besar sekali, lahan punya. Apalagi ada berarti lahannya juga. Wah, potensial. strategis lahan BPKS kita tahu kok. Banyak hamparan-hamparan yang milik BPKS. Nah gitu. Artinya kalau itu ditawarin coba. Untuk Sabang ya Bang, untuk Oh Aceh. iyalah, untuk Itu dia. Aceh. Jadi saya bayangkan ada rapat misalkan ASEAN di Sabang. Karena konvensionalnya memungkinkan. Oke. Hotelnya Karena kita memungkinkan. tahu bersama Bang, kalau bicara Sabang, wow, kita bicara wisata, bicara potensi luar biasa. 2007 saya dapat pernah baca report itu, bule itu paling banyak datang, bule Eropa ya, Eropa Amerika lebih banyak datang di Sabang dibanding di Bali. Karena di Bali itu bule Australia. Oke. Jadi Sabang itu adalah wisatawan Eropa dan Amerika paling banyak dikunjungi masa itu. Kita jemput bola harusnya. Nah ini kan data-data ini kan memberi makna banyak. Memberi makna banyak. Ketika Amerika, Eropa paling banyak ke Sabang. Wah, jadi apa yang dibutuhkan? Apa yang Apa yang mau mereka kita buat? bikin? Malaysia, ya sebelum pandemi cukup banyak ke Sabang. Kan nggak disahuti gitu loh. Saya bayangkan ya, mohon maaf lah ya, kalau pemerintah Aceh juga keren mikirnya, ya Silpa tuh bangun aja hotel 1 triliun di Sabang. Kurang keren ya Bang? Wah, kurang lah, jauh lah dari keren kalau pemerintah Aceh Jauh ini. dari keren. Kalau kerennya manfaatin itu, kan multiplier efek yang dibutuhkan. Terus wisata-wisata yang kalau kita kembangkan wisata, itu nggak ngerusak alam kok. Nggak ngerusak lingkungan. Paling akan mengganggu struktur sosial. Nah, kita siapkan aja. Justru kelebihan Aceh ini adalah kondisi sosial Aceh yang dalam tanda kutip sangat islami itu kemudian yang bisa dijual. Bukan berarti kondisi sosial Aceh yang islami ini kita opera-apri supaya datang ini kan kita wisatawan. jual selama ini karena Itu wisata harus halal itu. bener. Nah, itu halal. harusnya. Tapi ini kan nggak kuat. Yang bicara wisata halal adalah teman-teman asosiasi perhotelan swasta. Kan gitu. Itu digait nggak Bang selama ini dengan BPKS kemudian? Ini kerjasama lintas ini Bang? Harusnya digait, tapi pemerintah Aceh beberapa kali melakukan diskusi. Saya pernah dengar dengan kawan-kawan pengelola jasa ini ya, jasa travel ini menjual paket-paket wisata ini. Nah, inilah maunya BPKS sauti juga untuk lebih strategis ya. Jadi beberapa poin ya dibuatlah, kalau kita bilang master plan buat aja lah, silakan lah. Kemudian kalau kurang duitnya dari pusat minta ke pemerintah Aceh, tapi parameter-parameternya jelas. Kemudian pertanggungjawabkan tiap tahun ke rakyat Aceh. Saya pikir salah, kita kapan lagi punya lembaga yang cukup kuat begini? Tapi nggak manfaat. Ini ibarat apa ya? Senjata tapi nggak pernah nembak. Kuat tapi manfaat. Iya. Orangnya kuat tapi nggak pernah angkat besi. Atau binaragawan. Anak muda yang datang-datang nih Bang. Itulah. Luar biasa Bang Nasrul, terima kasih Bang. Kita udah Ya. sharing-sharing tentang BPKS yang pastinya kita ini yang kita bicarakan kemudian untuk Aceh ke depan, solutif, ya, iya. Bang. Apalagi Kita berharap lah semangat awal BPKS menjadi trigger kemajuan Aceh itu bunyi lah, itu ngefek, ya kan? Kita nggak mau juga BPKS ini ditutup misalkan atau dia nggak mau, tapi kita benahin dulu lah. Pemerintah Aceh itu bantu tuh, support tuh BPKS.
Oke. Gitu. Pemerintah Cibantu dan BPKS juga bersuara. Iya, Itu BPKS artinya juga. Bang ya? Iya. Ya ini yang ingin Anda katakan. Oke Bang, thank you banget. Ya, thank you, makasih Sama banyak. Ini PTM. PTM ini luar biasa ini. Saya pikir PTM bisa apa ngelola isu-isu aktual ya. Insya Allah. Setelah itu, nanti Main lagi ya Bang? ke ya PTM? luar biasa insya Allah lah. Nanti Insya Allah. mudah-mudahan lah ini kita bantu juga apa yang bisa nanti. Mantap. Dr. Nasrul Zaman, STMKes, Akademi USK. Ya. Dan juga pengamat kebijakan publik, Bang. Main lagi Ya, ke PTM. Insya Allah. Terima kasih banyak. Dan PTM, Sama kasih. insya Allah Ya, hari ya, itu. ya. Terima kasih, rekan Lon. Dan Ya. PTM insya Allah ke. Dan yang pasti kami tunggu subscribe dan komen-komen yang positif. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.